Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masuk di hari pertama untuk kelas Biro Jodoh Rumah Iso. Ini pelajaran untuk pranikah. Kita punya modal penting untuk sampai ke pelaminan hingga menjalani rumah tangga, tentu saja harus modal paling penting adalah modal ilmu. Ingat ya, modal ilmu. Ini harus ada. Ilmu ini bekal segalanya sebenarnya, bukan kita hanya saat menjalani pernikahan ya. Untuk setiap kehidupan kita, kita butuh ilmu. Tentu orang yang menguasai ilmu, paham akan ilmu din, paham akan ilmu agama, punya kualitas yang berbeda dengan yang tidak punya ilmu. Ya, ingat ya, punya kualitas yang berbeda dengan yang tidak punya ilmu. Nah, ini kita ingin bekali sehingga para peserta sekalian itu punya bekal dalam hal ini ya. Terutama bekal sebelum pernikahan berarti memilih jodohnya, sampai nanti persiapan nikah, ya, kemudian jalani rumah tangga, kewajiban suami bagaimana, kewajiban istri bagaimana. Tentu ketika menikah ingin juga punya keturunan, ya, ini bagaimana menanti buah hati tadi, masalah akikoh, beri nama gitu ya. Secara global kita akan lihat, kemudian sampai pada menata rumah tangga. Di sini tetap saya akan selipkan permasalahan akidah ya, tetap akan saya singgung. Ya, walaupun tema kita ini perjodohan, saya akan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada para peserta sekalian, bagaimana akidah yang benar, manhaj yang benar, akhlak yang baik juga akan kita singgung di sini karena ini jadi poin penting ketika kita bahas masalah perjodohan ini. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan menikah? Kita bahas dulu ya. Apa yang dimaksud dengan menikah? Di sini menikah itu kalau kita lihat dari kata nikah, kalau dalam bahasa Arab itu berarti ad-dham atau al-jam'u. Ad-dham atau al-jam'u. Artinya menyatukan atau mengumpulkan. Artinya menyatukan atau mengumpulkan. Nikah itu merujuk pada dua hal, yaitu ada akad dan al-wat'u. Ingat ya, nikah itu merujuk pada dua hal, yaitu akad, ada akad nikah, ya, dan ada al-wat'u, hubungan intim. Jadi kalau kita dengar istilah nikah, merujuk pada dua hal ini, yaitu akad dan hubungan intim. Nah, secara istilah, nikah adalah akad yang membuat hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan itu menjadi halal. Yang nantinya saling mencintai dan diharapkan memiliki keturunan dengan jalan yang syar'i. Di sini berarti ada poin ya, di situ ada akad satu, kemudian kedua membuat hubungan itu jadi halal. Berarti sebelumnya itu hubungan laki-laki dan perempuan tidak halal ya, dihalalkan dengan menikah. Kan sebelumnya itu ya bukan mahram. Hubungan bukan mahram ini dihalalkan dengan menikah. Karena situ nanti akan timbul saling mencintai, dan cinta ini tidak mesti ada saat sebelum menikah ya. Boleh jadi orang yang menikah itu belum ada rasa cinta dulu. Belum halal kok. Ya, yang penting dia senang dulu, serak, punya kecenderungan hati gitu ya. Nanti ketika sudah menikah baru timbul rasa cinta, dia lihat pasangannya ini bagus, soleha, suaminya ini jadi pemimpin yang bagus di rumah. Nah, itu. Baru timbul rasa saling mencintai di situ. Nah, bisa dipupuk dengan adanya ilmu agama, ini akan membuat rasa cinta itu muncul. Kemudian ada lagi di sini diharapkan memiliki keturunan dengan jalan yang syar'i. Ini bukan kumpul kebo yang tiba-tiba langsung punya anak, tidak ada proses nikah ya. Nikah ini berbeda. Suatu hubungan yang tadi belum halal jadi halal. Ya. Dan dapat keturunan di sini. Keturunannya juga punya nasab yang jelas. Beda dengan perzinahan, beda dengan kumpul kebo, beda dengan orang yang tiba-tiba berzina,
kemudian punya anak gitu kan, jadi nasabnya jadi tidak jelas. Apalagi kalau sudah menikah terus berzina dengan pasangan yang lain, dengan orang lain gitu ya. Terus punya keturunan. Nah, ini jadi keturunan yang tidak jelas juga. Nah, diingat aja nikah itu ada akad di situ, terus menjadikan hubungan jadi halal. Kemudian yang ketiga saling mencintai, kemudian yang keempat itu ada diharapkan memiliki keturunan dengan jalan yang syar'i. Nah, apa hikmah di balik menikah? Ikhwan dan akhwat sekalian, apa hikmah di balik menikah? Nah, di sini dikatakan oleh kami nukil dari Minha al-Alam fi Syarh Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Fauzan, beliau katakan bahwasanya menikah itu hikmahnya adalah ada hubungan yang halal. Satu, ada hubungan yang halal, menunaikan kewajiban satu sama lain, dan menjalin hubungan rumah tangga yang baik. Ini yang pertama. Jadi ada hubungan yang nanti situ saling menunaikan kewajiban ya. Kewajiban sebagai suami itu bagaimana, kewajiban sebagai istri itu seperti apa, kemudian akhirnya menjalin rumah tangga yang baik di dalamnya. Ada saling menunaikan nafkah, ada yang saling membantu untuk wujudkan keperluan, kebutuhan gitu. Ada pemenuhan syahwat. Nah, itu. Ini semua hubungan yang halal. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah mendapatkan keturunan lewat hubungan yang sah sehingga menjadikan umat Islam itu semakin banyak, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bangga dengan banyaknya umatnya. Yang ketiga, laki-laki merasa tenang serta perempuan, ya, laki-laki itu merasa tenang, sedangkan perempuan itu ada yang menafkahinya, ya, dan bertanggung jawab atas dirinya. Perempuan itu ada yang menafkahinya dan bertanggung jawab atas dirinya. Jadi ketika nikah, laki-laki itu sudah dapat ketenangan karena sudah punya pasangan, dia bisa tundukkan pandangan dengan baik. Kemudian ada yang menafkahinya ketika itu dan bertanggung jawab atas dirinya. Kemudian yang keempat itu menyatukan keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan. Jadi diingat di sini ya ikhwan akhwat sekalian. Jadi menikah itu bukan urusan si ikhwan dan si akhwat. Ini keliru kalau menganggap seperti ini. Ini menyatukan keluarga besar. Bahkan menyatukan keluarga yang punya karakter berbeda, ya, punya latar belakang berbeda, punya profesi berbeda, punya suku berbeda, daerah berbeda. Sehingga kalau menjalani mulai dari proses nikah, ini bukan ego kita maunya kita gitu, enggak. Bahkan ketika kita nanti mengurus nikah, ini maunya keluarga sebenarnya. Kadang kita pinginnya saat menikah itu, wah saya pokoknya mau Ustaz, saya itu pokoknya maunya yang sederhana saja, tidak mau berlebihan. Iya, itu prinsip kita gitu. Tapi ketika kita kemukakan ini ke keluarga besar, mereka nggak bilang, kenapa nggak buat uang ini sekali seumur hidup gitu. Nah, beda kalau kita punya latar belakang orang tua yang alhamdulillah sederhana, pengen nikahnya apa adanya saja dulu, tidak usah bermewah-mewahan, gak usah pinjam utang sana sini deh, yang penting nikah dulu gitu ya. Itu berbeda. Jadi perlu sadari ini ya ikhwan dan akhwat sekalian. Kemudian hikmah yang lainnya lagi, yang kelima yaitu menjaga kemaluan, menjaga pandangan, serta menjaga masyarakat dari keburukan-keburukan dan akhlak yang menyimpang. Zina itu akhlak yang menyimpang. Hubungan bebas lawan jenis itu hubungan yang menyimpang. Berdua-dua laki-laki perempuan tanpa hubungan yang sah itu akhlak yang menyimpang. Ya. Nah, kita tidak inginkan seperti itu. Terus hukum menikah bagaimana? Nah, saya pandang di sini hukum menikah. Ini dilihat dulu ya dari sisi yang pertama, menurut pendapat mayoritas ulama, yang namanya menikah itu sunnah, mandub, disunahkan, itu mandub disunahkan, bukan wajib. Tapi nanti saya akan jelaskan satu kondisi ya. Dalil sunnahnya yaitu firman Allah dapat ditemukan dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Atau juga nanti dalam surat Al-Ma'arij. Namun kita lihat yang di surat Al-Mu'minun ya, Allah berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, li furujihim ya, menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Saya sebut hamba sahaya aja ya.
Hamba saya bisa juga kita sebut dengan budak, ya. Hamba saya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Nah, dalam ayat ini disebutkan dengan tegas bahwa untuk menjaga kemaluan dari berzina, boleh dengan memiliki hamba sahaya. Walau tidak menikah, ingat ya, walau tidak menikah. Ya, seandainya menikah itu wajib, tentu akan disarankan untuk menikah menjadi satu pilihan. Karena meninggalkan kewajiban itu akan dicela, ya, bukan dipuji. Ya, meninggalkan kewajiban itu akan dicela, bukan dipuji. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan ketika membawakan ayat ini menyebutkan pendapat jumhur atau kebanyakan ulama yang menyatakan hukum menikah itu adalah sunnah bukan wajib. Namun di sini ada catatan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan walaupun jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menikah itu sunnah ya, atau bukan wajib ya. Tetapi mereka berpendapat bahwa jika memang dikhawatirkan terjerumus, jika memang dikhawatirkan akan terjerumus dalam zina, maka hukum menikah menjadi wajib. Ingat ya, hukum menikah menjadi wajib. Ingat ya. Kalau dikhawatirkan terjerumus dalam zina, maka hukum menikah itu menjadi wajib. Jadi tidak lagi sunnah. Karena akan terjerumus dalam sesuatu yang haram. Masa untuk mencegah ini kok jadi tetap sunnah juga? Enggak. Nah, itu yang mesti dipahami. Ya. Jadi hukum menikah memang menurut jumhur itu adalah sunnah. Tapi jadi wajib ketika dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan. Coba ikhwan akhwat sendiri renungkan coba baik-baik. Zaman ini kira-kira fitnahnya, godaannya itu bagaimana sih? Punya peluang besar nggak untuk berzina? Saya dengar beberapa kasus ini nyata sendiri ya, ikhwan akhwat sekalian ya. Ini ngadiri pengajian saya. Tiba-tiba muncul pertanyaan di pengajian saya juga. Atau waktu dia lewat WA kalau tidak salah ya. Telah berzina, coba lihat. Telah berzina dengan teman satu pengajian. Ya, ini sama-sama ngaji, coba lihat. Bagaimana lagi kalau yang tidak ngaji, tidak pernah hadir majelis ilmu, ikhwan akhwat. Bagaimana tidak berzina gitu loh. Fitnah begitu luar biasa, apalagi dengan tayangan-tayangan kita lihat, apalagi dengan adanya media sosial ya. Yang semua tidak bisa terfilter gitu. Fitnah luar biasa. Sehingga kalau saya sarankan kalau menikah ya menikah segera mungkin, itu lebih baik gitu loh. Maka bahasan selanjutnya adalah menikah ataukah hidup menjomblo. Nah, sekarang jadi pertimbangan gini. Ya, setelah kita tahu hukum menikah tadi ya sunnah ya, sekarang mau menikah atau menjomblo saja gitu ya. Nah, coba kita lihat beberapa pertimbangan berikut ini ya ikhwan akhwat sekalian. Pertama, menikah itu akan lebih merasakan ketenangan. Tentu hal ini berbeda dengan menjomblo. Coba renungkan ayat berikut, yaitu firman Allah, Ar-Rum ayat 21 ya. Allah berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi manusia dengan manusia. Itu tidak dipilih dari kalangan jin dong, ikhwan akhwat. Apa menikah sama jin kan enggak? Ya. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Lihat kalimat litaskunu ilaiha, merasakan ketentraman. Berarti dengan menikah itu tentram. Ya. Merasakan ketentraman. Tentram, tenang. Berarti kalau belum menikah bagaimana? Gelisah yang ada. Seandainya jomblo itu mengatakan, oh saya jomblo happy Ustadz. Iya itu omonganmu. Tapi seandainya mau dipikirkan lagi, sebenarnya kamu dalam keadaan meronta-ronta gitu. Kapan nih saya kok sendiri terus ya, walaupun ada teman-teman yang selalu membuatmu happy, selalu membuatmu senang gitu.
Sebenarnya kamu dalam keadaan galau berat. Nah, maka Imam Al-Mawardi rahimahullah itu mengatakan tentang ayat ini. Dia katakan dalam ini kami nukil dari kitab An-Nukat wal Uyun. Mereka akan begitu tenang ketika berada di samping pendamping mereka. Karena Allah memberikan pada nikah tersebut ketentraman yang tidak didapati pada yang lainnya. Coba nanti kalau sudah menikah akan rasakan sendiri deh. Atau dulu mungkin yang ikut biro jodoh ini juga para peserta ada yang sudah menikah dulu. Coba rasakan ketentraman kan ada ketika menikah dulu. Terus yang kedua, ini memilih menikah ataukah menjomblo ya. Menikah itu ingat akan buka pintu rizki. Gaji yang sama dulu hanya menghidupi seorang jomblo. Ya. Jika menikah, gaji tersebut bisa menghidupi dua orang atau lebih. Karena Allah yang memberikan kecukupan. Atau sifat qanaah. Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum wasahlihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ingat ini surat An-Nur ayat 32. Ini pada kalimat, di garis bawah ingat pada kalimat, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika mereka dalam keadaan fuqara, dalam keadaan miskin, Allah yang nanti akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat ini beliau mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kaya hidup al-ghina. Al-ghina kita dapat katakan kaya ya atau hidup berkecukupan itu dengan menikah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Imam Al-Baghawi menyatakan pula bahwa Umar menyatakan seperti itu pula. Imam Al-Baghawi menyatakan bahwa Umar menyatakan seperti itu pula. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Tadi ya, kata Ibnu Mas'ud, iltamisul ghina fin nikah. Carilah al-ghina kaya, hidup berkecukupan dengan menikah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 golongan yang pasti, mendapat pertolongan Allah, di antaranya disebutkan wan nakih alladzi yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Dia ingin memiliki sifat ifah. Dia memiliki sifat ifah yang menjaga kesucian dirinya agar tidak terjerumus dalam zina. Dia memilih dengan cara menikah. Maka itu Allah akan berikan pertolongan padanya. Cara Allah memberikan pertolongan gimana? Ya rizkinya dilapangkan. Nah mungkin jadi pertanyaan gini, Ustadz saya sudah menikah. Tapi belum juga kaya. Nah, itu bagaimana? Ada beberapa alasan sini kata Syekh Mustafa Al-Adawi. Dia sebutkan sampai 7 alasan ya. Kenapa orang yang menikah kok juga belum kaya? Beliau katakan pertama, kecukupan itu tergantung kehendak Allah, masyiah Allah. Sehingga Allah berfirman, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia Allah, dari karunia-Nya, jika Allah menghendaki. Jadi kaya itu tergantung kehendak Allah. Ada yang Allah inginkan dia kaya, ada yang tidak gitu. Tergantung kehendak Allah.
Juga Allah katakan fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Kalau tadi surat At-Taubah ayat 28 ini Al-An'am ayat 41 ya. Maka Allah menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika dia itu menghendaki. Nah, kemudian kedua, umumnya orang yang menikah itu akan diberi kecukupan rezeki oleh Allah. Ini umumnya. Jadi kita pakai standar umumnya. Kalau kok ada yang tidak diberikan kecukupan, artinya tidak kaya gitu ya. Nah, ini di luar dari keumuman. Bisa jadi ada sebab-sebab yang lain macam-macam gitu ya. Bisa jadi karena hobinya berutang, hobinya berutang sampai tidak amanat. Ya bisa seperti itu. Ada yang berutang itu sebenarnya cuma untuk banyak gaya saja, sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk itu. Tidak disandarkan juga berutang ini dengan kemampuan penghasilannya gitu loh. Tapi cuma karena gengsi, ingin dipandang orang kaya, ingin ikuti omongan orang, tidak melihat dari isi dompet. Terus yang ketiga, jika yang menikah tadi dengan menikahnya ingin menjaga kesucian diri, ya, jika yang menikah tadi lalu tujuan nikahnya ingin menjaga kesucian diri, itulah yang membuat Allah beri kecukupan. Ya. Itulah yang buat Allah itu beri kecukupan. Sebagaimana janji dalam hadis yang disebutkan di atas. Tadi yang nakiu alladzi yuridul afa. Ya, jadi ingin menjaga kesucian diri atau ifah ya. Ya, ifah itu menjaga kesucian diri. Terus yang keempat, kecukupan itu diperoleh bagi yang bertakwa kepada Allah. Dan mencari sebab yang syar'i untuk mendapatkan rezeki. Jadi kalau yang bertakwa, Allah mudahkan rezeki bagi dia. Dan dia cari sebab yang syar'i, berarti cari sebab yang halal ya. Sebab yang syar'i atau sebab yang halal. Untuk mendapatkan rezeki. Terus yang kelima, yang dimaksud gina, cukup atau kaya di sini adalah kaya hati. Atau hati yang selalu merasa cukup. Kadang saya beri gambaran kayak begini. Misalnya orang itu ingin beli sesuatu, beli kendaraan, mau beli cash atau kredit. Ya, atau beli bekas ataukah baru gitu ya. Karena dia itu pandang, saya itu sudah cukup dengan yang bekas saja gitu. Yang penting saya beli cash. Nah, itu yang namanya dia sudah punya kayak punya sesuatu yang istimewa, yaitu kaya hati. Terus yang keenam, ya, yang dimaksud adalah Allah beri kecukupan dengan karunia-Nya dengan yang halal sehingga ia terjaga dari zina. Nah, sudah punya pasangan, maka nggak lirik-lirik lagi yang lainnya gitu ya. Terus yang ketujuh, kekayaan itu diperoleh karena jatah rizki untuk suami bergabung dengan rizki istri. Nah, ini coba kalau kita tadi yang disebut ya, dia ketika menjomblo itu dia sudah punya penghasilan, tapi kok ketika jomblo itu kok habis ya. Tapi ketika menikah itu dengan istri bisa dicukupi, dengan anak juga bisa dicukupi. Nah, itu namanya kecukupan yang Allah beri. Walaupun mungkin dia tidak kaya, dia tidak punya istana, dia tidak punya kendaraan mewah, tapi dengan seperti itu Allah cukupi dia. Nah, itulah yang dimaksud dengan surat An-Nur ayat 32 tadi. Yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kemudian, menikah atau hidup menjomblo, pertimbangan yang lainnya lagi, ingat, menikah itu, orang yang menikah itu berarti menjalankan sunnah para rasul. Karena Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Ini menunjukkan bahwa para rasul itu menikah dan memiliki keturunan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat ta'atturu was-siwaku wan nikahu." 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul yaitu sifat malu pertama, yang kedua memakai wangian, yang ketiga bersiwak, dan yang keempat itu menikah. Ya. Yang keempat itu menikah. Ini termasuk sunnah para rasul ya. Jadi ya saya ulang, sifat malu pertama, yang kedua itu memakai wangian,
Kemudian yang ketiga itu bersiwak, yang keempat itu menikah. Walaupun hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tapi makna hadis ini bisa kita ambil sebagai pelajaran. Karena ada ayat Al-Quran dan dalil yang lainnya yang mendukung hal ini. Kemudian yang keempat, coba pertimbangkan lagi, menikah atau menjomblo. Menikah itu lebih akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Dari Al-Qamah, ia menyatakan bahwa ia bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Mina itu salah satu tempat untuk berhaji ya. Ketika sudah lepas dari Musdalifah, kemudian menuju Mina. Ketika itu Utsman radhiyallahu anhu menemuinya. Ia pun berdiri dan berbincang-bincang dengannya. Utsman mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, kenapa kamu tidak menikahi gadis? Supaya gadis tersebut mengingatkan kepadamu tentang masa lalumu." Lantas Abdullah bin Mas'ud itu menjawab, "Engkau berkata seperti itu, dan Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari, wa asanu lil farji, wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi, fa innahu lahu wija." Di sini dikatakan, wahai para pemuda, barang siapa, ini ada salah ketik. Barang siapa yang belum wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, ada istilah ba'ah, ya. Barang siapa yang memiliki ba'ah, yaitu kemampuan finansial. Jadi akan saya jelaskan ketika kita bahas tentang kesiapan nikah ya. Maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat, di sini katakan yang punya kemampuan finansial segera menikah. Terus manfaat menikah disebutkan di sini nih. Ya, ini tidak didapati bagi yang jomblo, tidak dapati ini ya. Yaitu untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Terus dikasih solusi nih, bagi yang menjomblo itu bagaimana solusinya untuk bisa menundukkan pandangan dan lebih jaga kemaluannya? Ya, banyak-banyak puasa sunnah. Ustaz, saya sudah banyak puasa sunnah, namun kok nggak bisa terkekang juga syahwatnya. Ya, ini salah orang yang puasa sunnah ini, karena mungkin gadgetnya dia selalu pakai untuk lihat cewek-cewek gitu. Tidak bisa ditundukkan pandangan juga. Nah, itu salah di dia. Sehingga syahwatnya pingin, kapan syahwatnya itu punya keinginan, dia gambar dalam pikirannya itu pokoknya mau berhubungan intim aja gitu. Padahal dia tidak punya kemampuan untuk menikah di sini. Dia masih menjomblo di sini. Ya. Sampai-sampai karena ini dia lampiaskan, ada yang lampiaskan ke onani, ya. Ada kayak gitu. Dan ini suatu perbuatan yang dilarang tentunya. Dan saya ingatkan bagi rekan-rekan muda, ini yang masih muda terutama ini ya, hati-hati ya, nggak boleh onani ya. Ini suatu yang dilarang dalam syariat kita, karena ini tidak termasuk dalam menjaga kemaluan sebenarnya. Ada pengertian tadi yang kita sebut li furujim hafizun, diantaranya itu ya tidak lakukan onani. Termasuk juga itu tidak lakukan zina, tidak lakukan homoseksual. Itu. Kemudian yang kelima, manfaat menikah lagi apa? Menikah itu berarti telah menyempurnakan separuh agama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal abdu faqad kamala nisfad din." Faqad kamala nisfad din. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ingat, separuh agamanya telah sempurna. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Kan sisa separuh lagi. Nah, itu disuruh bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman.
Nah, itu. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah al-hadis al-ahadis as-sahihah nomor 625. Imam Al-Ghazali katakan tengah di sini. Ini dinukil dalam kitab Mirka Al-Mafatih. Umumnya yang merusak agama seorang itu ada dua hal, yaitu kemaluan dan perut. Itu dari kemaluan dan perut. Ingat ya, merusak seorang itu dari dua hal, kemaluan dan perut. Kemaluan ya bisa menjerumuskan pada zina, perut ya rakus makan, akhirnya nerjang yang haram gitu. Itu akhirnya kan orang itu rusak agamanya. Nah, menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Yaitu apa? Kemaluannya bisa terjaga. Dengan nikah, dengan menikah, berarti seseorang telah membentengi diri dari godaan setan. Imam Al-Ghazali ya, membentengi diri dari syahwat yang menggejolak atau yang bergejolak dan lebih menundukkan pandangan dia. Nah, ini kalau kita lihat tadi 5 ya, manfaat menikah daripada menjomblo. Pertama, menikah akan lebih merasakan ketenangan atau ketentraman ya. Yang kedua, menikah akan membuka pintu rizki, harus yakin itu juga. Karena Allah yang berikan rizki dan Allah janjikan seperti itu, apalagi bagi orang yang ingin menjaga iffah, kehormatan dirinya. Kemudian yang ketiga, orang yang menikah berarti menjalankan sunnah para rasul. Kemudian yang keempat, menikah lebih akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Kemudian yang kelima, menikah berarti telah menyempurnakan separuh agama. Nah, satu poin lagi di sini saya ingin jelaskan. Nikah itu ibadah. Ingat ya. Ketika menikah, kita telah masuk dalam banyak ibadah. Para ulama berkata seperti ini. Faman harrama nafsahu minaz zawaji faqad harrama nafsahu minal qiyami bi ibadatin katsiratin. Siapa yang mengharamkan dirinya dari menikah, maka ia telah menghalangi dirinya dari melakukan banyak ibadah. Coba kita lihat berapa bentuk ibadah dalam nikah ya. Kita lihat sekarang beberapa bentuk ibadah saat menikah. Adalah sebagai berikut ya. Pertama, menahan diri kita itu menahan diri dari terjerumus dalam yang haram. Ini termasuk ibadah. Menahan diri dari terjerumus pada yang haram. Ya, ini termasuk ibadah. Ya, jadi menikah itu berarti menahan diri dari terjerumus pada yang haram, ini termasuk ibadah. Karena kita tahu dengan menikah itu seseorang itu akan menjaga kemaluannya dari zina. Dan Nabi SAW katakan wafibut i'adikum sadaqah. Dalam hubungan intim salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Dalam hubungan intim salah seorang di antara kalian itu termasuk sedekah. Para sahabat bertanya, kenapa sampai mendatangi istri saja sudah dinyatakan bersedekah? Kemudian Nabi SAW itu katakan, ya, Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alaihi fi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Nabi SAW itu bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah, ya, itu pendapat kalian, hal tersebut itu maksudnya adalah hubungan intim ya. Bagaimana pendapat kalian seandainya hubungan intim itu disalurkan di jalan yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? Nah, demikianlah halnya jika diletakkan pada jalan yang halal, maka tentu akan mendapatkan pahala. Nah, sedekah dalam hal ini bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Nah, apabila seorang itu khawatir dirinya berbuat zina, jika ia tidak segera mendatangi istrinya, maka seperti ini dikatakan sedekah wajib. Jika tidak seperti itu, maka masuk sedekah sunnah. Lihat ya, ini jadi bentuk sedekah malah. Itu jadi nilai ibadah nih. Hubungan intim malah jadi ibadah ketika menikah.
Nah, juga yang kedua, suami mencari nafkah untuk keluarga termasuk ibadah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Artinya nafkah kepada istri itu juga jadi nilai ibadah. Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini pada masalah setiap amalan tergantung pada niat. Ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa menuai pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih wajah Allah. Namun jika itu hanya aktivitas harian semata atau yang itu hanya sekadar kewajiban suami, ya belum tentu berbuah pahala. Besaran nafkah adalah kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, yang tepat dan lebih benar sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan ulama bahwa nafkah suami pada istri kembali pada kebiasaan masyarakat masing-masing dan tidak ada besaran tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Nafkah itu berbeda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, keadaan suami istri, dan adat yang ada. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ah Al-Fatawanya, juz 34 halaman 83. Juga yang ketiga, memiliki keturunan juga jadi jalan ibadah. Karena anak akan jadi aset berharga untuk amal jariah orang tua. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah darinya amalnya kecuali dari 3 hal. Yaitu 3 hal ini, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Mendoakannya. Anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Dan ini cuma dapat jalan dari menikah saja. Makanya Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab keutamaan menikah. Beliau menyebutkan tentang amal jariah ini karena dengan menikah akan dapat keturunan nilai, nanti akan mendoakan orang tua. Terus yang keempat, menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri adalah ibadah. Maka kita nanti perlu mempelajari apa saja kewajiban suami, apa saja kewajiban istri. Kewajiban suami, tugas suami paling utama adalah bertanggung jawab pada agama dan nafkah. Ya, sedangkan tugas istri paling utama adalah patuh pada suami. Nanti kita akan lebih jelas ketika bahas kewajiban sebagai suami atau kewajiban sebagai istri. Wallahu alam. Nah, ini yang kita bahas. Yang jelas jangan sampai memilih untuk menjomblo terus. Ya, ada satu bahasan lagi sebenarnya, yang saya bahas besok, yaitu Islam melarang hidup membujang dalam rangka ibadah, nggak boleh. Kemudian kita masih bahas juga menjemput jodoh impian. Di sini nanti kesiapan menikah ya. Saya akan sebutkan ada 12 pertimbangan untuk menikah, terus kiat-kiat untuk mencari jodoh impian. Kita akan lihat kriteria-kriterianya yang nanti syariat kita juga tetapkan. Baik, alhamdulillah. Halo, masya Allah, ini sudah panjang lebar ini saya jelaskan ini. Bunda masih aktif, Bunda? Aktif, Ustaz. Masih stay. Alhamdulillah. Ya. Masih sabar nungguin para jomblo-jomblo bahagia. Ya, para peserta sekalian nanti bisa resen ya. Monggo, ini belum ada yang resen ini. Silakan untuk yang mau bertanya, kita punya waktu sekitar 18 menit. Kita sesuai waktu on time. Nanti jam 16.45 atau 48 kita selesai. Bunda, ini tadi kalau dilihat dari peserta biro jodoh yang dulu pernah diurus itu, mereka
Yang mana yang punya semangat tinggi untuk menikah, ikhwan atau akhwat? Yang Pengen punya segera gitu. semangat, ya, yang punya semangat tinggi itu ikhwan. Yang punya Oh, semangat, ikhwan. Ustaz. Terus? Tapi yang punya keseriusan itu akhwat. Oh, apa bedanya itu? Beda dong, Ustaz. Kalau para ikhwan itu semangat-semangatnya doang, tapi seriusnya itu lebih serius ke akhwat. Oh gitu. Terus? Iya. Terus kalau ikhwan itu kadang-kadang masih banyak banyak alasan gitu. Nah, ini makanya Kan perlunya ada kelas. mereka sudah ini kan sudah daftar di Biro Jodoh. Apa kurang semangat juga gitu loh? Ya, makanya ini beruntung ini peserta-peserta yang sekarang masuk akademi pranikah nih. Di kelas pranikah ini jadi semuanya ikhwan akhwat bisa satu visi satu misi. Jadi masing-masing paham gitu. Bagaimana kewajibannya nanti setelah menikah. Nah, makanya sebelumnya mereka bisa mantap-mantapkan diri nih, Tat. Kalau sebelumnya memang kalau ikhwan-ikhwan itu rata-rata memang banyak ininya aja, semangatnya aja gitu. Tapi seriusnya lebih ke ahwat-ahwat yang pada serius. Bisa dilihat juga dari peserta yang mendaftar gitu, saat ahwatnya yang antusias. Oke, baik. Mas Hanif, kita coba terima dulu pertanyaannya dari peserta Ikhwan dulu, Ikhwan yang kata Bunda tadi cuma semangat doang tapi kurang serius. Nah, ya, siap Ustaz. Yang Ikhwan ada Mas Ali, silakan bisa open mikrofonnya Mas Ali. Halo, Mas Ali. Silakan bisa tekan tombol mikrofon di tengah. Sepertinya belum terhubung, Ustaz. Ganti. Ya, Abu Afkari, silakan. Bisa. Lagi-lagi dulu, cowok dulu ya. Ya, Ikhwan dulu ya. Ini Ikhwan, Ustaz. Abu Afkari, silakan. Abu Afkari, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz dan keluarga semoga cepat diangkat COVID-nya. Ini tadi kalau saya duda istri meninggal, apakah saya sudah menyempurnakan setengah agama atau saya harus menyempurnakan lagi dengan menikah kembali? Terima kasih. Sekarang keadaan Pak Abu Afkari bagaimana? Dan ingin mencari lagi. Nah, sudah itu berarti karena ingin mencari lagi berarti karena ada yang kurang. Kalau sudah sempurna ngapain cari lagi gitu loh. Iya kan? Setuju nggak? Setuju. Iya sudah. Ngapain cari lagi gitu. Saya fine-fine aja Ustaz menjawab ya sudah gak usah cari gitu. Ini ternyata masih cari berarti ada sesuatu yang kurang gitu loh. Baik, jazakallah khair. Gitu ya. Baik, Ustaz. Berikut lagi. Ikhwan atau akhwat, Ustaz? Akhwat gantian. Ibu Nita silakan bisa open mikrofonnya. Silakan Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu Ustaz. Gini Ustaz. Iya. Apa nanti ada misalkan untuk pemahaman untuk ke ikhwan gitu, para ikhwannya, terutama apalagi yang duda berdasarkan pengalaman. Biasanya untuk CV itu biasanya mereka memberikan kriteria, apalagi biasanya yang duda tuh suka pengennya yang gadis gitu. Sedangkan maksudnya gimana dengan nasib saya misalkan yang janda dengan anak 2 misalkan gitu. Terus kan menikah itu kan tadi membuka pintu rezeki ya Ustadz. Nah terkadang duda itu biasanya atau ikhwan biasanya
biasanya khawatir gitu, apalagi dengan bawa buntut misalkan kayak gitu, Ustadz. Nah, apa nanti di apa namanya di kelas ini tuh nanti diberikan semacam apa untuk supaya yakin gitu loh. Maksudnya jangan khawatir masalah rezeki gitu loh, Ustadz. Karena kan jujur aja saya maksudnya agak apa sih namanya kalau ngelihat ada beberapa CV misalkan yang ditawarin ke anak misalkan si kriteria Ikhwan tuh biasanya nanti maunya yang single gitu. Jadi udah jiper duluan gitu, maksudnya kayak nggak pede juga gitu. Makanya ya mudah-mudahan sih di sini Ikhwannya soleh-soleh gitu ya. Seperti itu aja Ustadz, mohon nasihatnya, jazakallah Gini, khair. nanti bunda yang ini ya, jelasin dia punya pengalaman untuk nikahkan para duda dan janda. Namun saya kasih gambaran gini. Bunita pernah lihat tanah itu dijual di pinggir jalan nggak laku-laku, kenapa? Halo Bunita? Kenapa Ustadz? Pernah lihat tanah dijual di pinggir jalan itu nggak laku-laku, itu kenapa coba? Mungkin tempatnya kurang strategis, Apalagi? jarang dilewatin orang gitu Ustadz. Apalagi? Apa ya, tanahnya tandus mungkin kering. Atau harga mungkin? Ya harga mungkin mahal. Akhirnya karena harga terlalu mahal kan akhirnya turunin toh. Ya, untuk ahwatnya atau ikhwannya nih cerita? Ini untuk ikhwannya ini, akhirnya nanti dia Oh, nyala iya. sendiri itu. Sebenarnya nggak usah khawatir itu. Makanya kemarin kan pas launching kita bilang, pakai kriteria monggo deh, tinggi-tinggi sudah nggak apa-apa deh. Tapi nanti satu waktu akan turun juga deh itu. Kan kriteria namanya seorang pengen ideal. Ya, mumpung lewat biro jodoh gitu loh. Tapi kalau mumpung ada yang mau dan itu sesuai kriteria dia, ya kenapa tidak pilih itu? Gitu ya. Ya, kan itu kan itu difilter kan, Ustadz tadi malam kan bilangnya difilter gitu untuk kriteria gitu kan ya. Nah nanti kalau misalkan kriteria ikhwan misalkan yang duda misalkan mintanya yang single, berarti yang janda kesisihkan dong ya? Nah, coba nanti Bunda jawab dulu, Bunda Rizky. Baik, siap. Pertanyaannya, bagaimana nasibnya yang para janda, gitu kan, Tat? Betul. Ya, jadi untuk Mbak Nita jangan khawatir karena masing-masing meskipun single parent itu mereka punya kelebihan gitu. Tadi kan Ustadz tanyakan tanah di pinggir jalan kenapa dijual nggak laku-laku gitu. Secara tanah pinggir jalan itu kan bagus, nggak mungkin tandus, nggak mungkin tanah itu bermasalah, pasti bagus. Yang dipertanyakan kenapa nggak laku-laku? Satu, karena mahal gitu. Nah, yang kedua dengan mahal itu ada yang nggak berani negosiasi, ada yang nggak sampai, ada yang takut. Nah, nanti bagaimana kaitannya dengan ahwat gitu? Itu nanti bisa disesuaikan dengan kriteria. Kalau takut nggak ada ikhwan, misalnya ikhwannya itu semuanya pilih yang single, belum tentu. Justru untuk ikhwan yang masih single pun itu ada yang menikah dengan janda gitu. Jadi belum tentu semua duda pilih. Iya, ada. Belum tentu yang Ikhwan duda itu milih yang single, enggak. Kita nikah. Afwan Ustadz, putus-putus. Iya, putus-putus. Betul. Iya, saya juga putus-putus ini dari sini. Halo? Ya. Halo, suara saya jelas? Iya, tadi putus. Sudah jelas, tadi putus. Halo, suara saya jelas? Sudah jelas, Ustadz. Halo? Halo? Ibu nih.
Ibu Nita. Ya, Ya, sambil menunggu Ustadz. Jadi nantinya meskipun janda itu kan kriteria nanti yang akan mencocokkan gitu. iya. Tetapi yang akan memproses itu tetap tim, Iya. tetap tim. Jadi Oh, nanti baik. akan dipermudah oleh tim. Oh, baik. Alhamdulillah. Iya. Jazakillah khair, Bunda. Mbak Yati. Barakofiq. Allah yubarik fik. Baik, selanjutnya ke Ikhwan atau Akhwat, Ustaz? Saya lagi keluar sebentar ini. Oh, nah Ustaz. Kami tunggu Ustaz. Mas Hanif. Iya. Ini pilih terserah aja dulu. Ya, pilih terserah dulu Mas Hanif. Pilih terserah. Ikhwan atau Akhwat? Tadi Akhwat ya Ikhwan berarti ya? Iya. Ya, silakan. Mas Ihsani Takwin, silakan bisa open mikrofonnya. Mas Ihsani Takwin. Halo, Mas Ihsani? Ya, halo. Oh, Afwan. Akhwat ya? Halo. Halo Akhwat ya, ya silakan. Ya, Iya, silakan. saya Ahwat, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya bingung mau nanya apa ya. Gini Ustadz, apa ya? Dalam sistem Biro Jodoh Rumaiso ini, setiap pendaftaran orang yang mendaftar itu apakah nanti semuanya mendapatkan proses ta'aruf ini apa enggak gitu? Mas Hanif. Iya. Iya. Mas Hanif jawab, Mas. Ya. Kalau di sistem semuanya akan mendapatkan proses ta'aruf. Tadi siapa ya? Dalam Ihsani. jangka waktunya gimana itu? Dalam jangka waktu yang kami belum bisa tentukan, tapi kalau sistem itu langsung gitu. Jadi misalnya sekarang bisa langsung 2000 itu bisa langsung dapat dapat pasangan semua di ta'aruf, tapi itu kan nanti juga tergantung dari timnya Bu Rizky untuk memproses satu persatu gitu. Itu melewati ujian yang dimaksud yang kemarin dibahas ya? Iya, setelah kelas pranikah ini nanti ada ujian, setelah itu nanti diproses. Nah, tapi nanti ada ini kemudahan dari Bunda Rizky. Coba Bunda Rizky jelaskan. Ini Bunda Rizky sepertinya out Ustadz. Out ya. Kayaknya Iya. sial ini. Nah, Ini. jadi ketika kelas pranikah dimulai seperti ini, Biro Jodoh juga sudah mulai untuk memilih pasangan ya, sudah mulai cocokan gitu. Jadi mungkin ada yang dapat duluan, tapi nanti tetap dia harus memenuhi kelas pranikah ini, artinya harus lewati kelulusan. Jadi dia baru dianggap sah mengikuti Biro Jodoh Rumaiso sampai lulus gitu. Jadi tetap kriteria ini kita tetap tekankan. Persiapan ilmu sebelum dijodohkan tetap harus ada. Tapi mungkin karena proses seminggu ini bisa jadi sudah ada yang dijodohkan ya. Nanti di sistem nanti bisa dilihat itu. Ya. Berarti dari peserta itu hanya menunggu gitu ya Ustadz ya? Iya, dari peserta hanya menunggu. Oh gitu. Ya, syukran Ustadz. Jazakallah khair. Iya, lanjut ke Ikhwan. Mas Dedi silakan. Bapak Dedi bisa open mikrofonnya. Bapak Dedi silakan bisa menekan tombol mikrofon di bagian tengah. Assalamualaikum. Bisa nyambung? Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz. Silakan. Begini, Pak Ustadz. Saya tuh kan duda. Ya tahun kemarin istri itu meninggal. Iya. Cuman ibu mertua tuh pengen saya sama adiknya Pak Ustadz. Tahun kemarin tuh ya udah adiknya tuh kayaknya mau. Udah suruh beli emas apa tuh sama anaknya mau. Nah cuman terakhir tuh ya pas kemarin mau lebaran tuh ceritanya saya pengen beliin jam, terus saya chat, saya fotoin jamnya, malah jawabannya tuh ya jadi nggak mau tuh Pak Ustadz. Nah, ini masalah
jenengan pribadi nih, ini lobbynya yang kurang kuat atau komunikasi gitu? Bukan begini Pak Ustadz, saya sampaikan ke ibu mertua tuh, kata saya tuh kalau nggak mau jangan dipaksa, kata saya. Cuman ibu mertuanya tuh ya meyakinkan nanti aja nunggu sampai selesai. Kan masih itu pengabdian Pak Ustadz di Idat Muhafizat tuh Pak Ustadz. Ya. Iya anaknya tuh emang selisihnya usianya jauh sih Pak Ustadz ya. Saya 43, anaknya tuh 25 Pak Ustadz. Ya 10-20 tahun lah ya. Iya. Ya saya udah sampein ke ibu mertua tuh, cuman ibu mertuanya ya suruh sabar nunggu sampai selesai dulu biar ibunya Ya bisa ngomong. jadi nunggu aja nggak apa-apa. Oh gitu ya Ustadz ya. Iya. Iya, cuman Tapi kalau memang nggak sabar lagi ya tergantung keputusan Pak Dedi. ya itu saya juga ikut jodoh juga lantaran merasa nggak percaya diri jadinya Pak Ustadz tuh. Saya Ya sih pengen bisa. cepet-cepet Pak Ustadz. Ya lebih cepat lebih baik. Iya. Jadi masih mending menunggu dulu ya Pak Ustadz. Iya. Oh ya udah, terima kasih Pak Ustadz sarannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, lanjut ke Ahwat atas Ya, nama silakan. Ibu Wina. Ibu Wina silakan bisa open mikrofonnya. Ibu Wina silakan bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Ustadz, ini beberapa hari kan saya kerja jadi gabungnya tuh terlambat gitu. Iya, nanti bisa Kalau ikuti rekamannya juga bisa. ya seandainya saya cuman mendengarkan rekamannya gitu kan sudah termasuk join kan Ustadz? Sudah termasuk join dan yang penting nanti ujiannya nanti yang jelas kita akan tanyakan ketika ujiannya sudah mengikuti seluruh audio atau belum gitu. Audio yang di channel Telegram ini sudah cukup. Oh ya, jadi ini yang ingin saya tanyakan Ustadz, ini mengenai orang tua, izin orang tua begitu Ustadz. Izin orang tua itu kan penting ya Ustadz ya. Ya bagi saya itu penting. Jadi saya itu kan umurnya juga lumayan udah harus menikah gitu. Orang tua juga sudah menyarankan untuk segera menikah. Tapi setelah saya minta izin untuk mengikuti ini via biro seperti ini, saya jelaskan juga kalau ini tuh dibimbing Ustadz, dibimbing dengan ada prosedurnya seperti itu. Tapi tanggapan orang tua tuh kayak yang halah terserah, kayak gimana ya, kayak kurang bersedia mengawasi gitu loh Ustadz. Seperti itu, jadi sebenarnya saya kurang ini takut, inginnya tuh tetap diawasi tapi orang tua tuh seperti terserah gitu Ustadz. Jadi enaknya gimana ya Ustadz ya gitu. Iya, karena mungkin orang tua belum kenal sistem seperti ini. Nanti Mbak Wina yang kenalkan pada orang tua gitu. Atau Iya, suruh ikut live kayak gini deh. Maksudnya nanti sambil dengarkan gitu. Iya, buru-buru Ustadz, jadi ya terserah gitu. Maunya sih kalau orang tua disuruh carinya yang sekitar sini gitu. Tapi kan saya pribadi juga sekitar sini terbatas, juga kurang lebih tahu lah akhlaknya seperti apa. Minta saran dari saudara itu juga kurang baik lah, mending yang lain gitu. Makanya saya ikut ini sebagai salah satu mungkin ikhtiar gitu. Tapi orang tua saya ya itu, misal ke depannya orang tua belum mau nimbrung kalau belum ada benar-benar ketemu gitu, nggak apa-apa. Coba nanti masalahnya ini cuma ini nih. Sebentar Bunda Liski coba. Bunda Liski. Nah, ini dia punya masalah. Jadi dengan orang tuanya, ini sudah pernah nikah apa belum Mbak Wina? Belum. Belum. Saya masih lajang. Jadi dia itu masih lajang. Terus orang tuanya itu belum kenal lebih jodoh gitu loh. Lebih percaya dia kenal dengan orang yang sekitar dia saja gitu daripada ikut biro jodoh Bunda. Ada solusi nggak untuk ini? Kurang percayanya karena apa ya Mbak Wina ya? Masalahnya nanti kita punya masalah itu ketika
pas nanti nazor mungkin agak kesulitan nanti orang tuanya untuk ikut kayak gitu loh. Iya, jadi kalau untuk orang tua ya maksudnya di perdesaan kan ya memang harus ketemu baru yakin gitu, Ustaz. Iya, Mu- mu- nanti hmm. Coba, nanti coba, Nak. bisa di apa kalau Mbak Wina udah daftar ya, berarti udah daftar Biro Jodoh nih. Iya. Ya, nanti Mbak Wina bisa kasih konsultasi ke tim, minta tolong ke tim supaya diperkenalkan dengan keluarga, dengan ibunya. Nanti bisa sama tim dikirimkan foto-foto pernikahan peserta yang sebelumnya, bahwasanya di Biro Jodoh itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Nanti akan dijelaskan Iya. oleh tim, kalau perlu oleh saya sendiri nanti yang akan jelaskan. Nanti diperkenalkan ke ketua yayasan Biro Jodohnya yang akan langsung komunikasi Nah, gitu. iya bisa itu. Iya Mbak Wina. Ini masalah untuk perkenalan saja untuk ini. Padahal kita Iya, itu Ustaz. sudah 285 pasangan nikah, sudah nikah resmi gitu loh. Dan itu benar-benar dipertemukan, walaupun memang ada yang lewat online juga, tapi tetap nikah juga gitu loh. Dan kita awas Iya, sampai Ustaz. mereka nikah gitu. Iya, maksud saya kan sebagai pengganti gitu melimpahkan Ustadz dan rekan-rekan itu sebagai istilahnya penanggung jawab setelah orang tua saya, seperti itu kan nggak masalah kan Ustadz? Iya nggak apa-apa, tapi nanti masalahnya ketika sudah perkenalan itu nanti tetap nazor itu orang tua harus hadir gitu loh. Iya Oh betul. iya. Itu nanti kita akan berusaha untuk ini. Makanya di web itu kan ada kolom konsultasi. Coba nanti Iya, Ustaz. sebutkan aja masalahnya apa. Nanti kita berusaha untuk pecahin itu dengan nanti menghubungi orang tua langsung seperti tadi kata Bunda itu. Iya, Ustaz. Tinggal di mana ini, Mbak Wina? Saya di Klaten, Ustaz. Ya Allah, cuma Klaten aja. Iya. Bisa disamperin ke sana juga itu sama Bunda Liski itu. Ada tim juga yang dari Klaten. Iya, ada juga tim dari Klaten juga. Anaknya Bunda Liski itu dari Klaten situ. Iya. Iya. Tenang, di dunia mana gitu, tenang aja. Iya, kirain dari mana gitu, kampungnya pelosok gitu. Iya, kalau saya pribadi kan izin orang tua tuh penting gitu. Jadi nanti Mbak Hemas, langkahnya biar lebih mantap gitu. Nanti Mbak Hemas yang nanti langsung ke sana aja, pengurus kita juga admin. Kenalan bisa itu. Terima kasih Ustadz. Berikutnya lagi Mas Hanif. Aduh, ini tambah rame aja ini Mas Hanif ini ya. Memang kebutuhan jomblo itu luar biasa ini ya. Ya, terus. Bapak Hari Junara silahkan bisa open mikrofonnya. Bapak Hari Junara. Halo, Pak Hari Junara belum tersambung. Lanjut ke Bapak Ali. Silakan Bapak Ali, bisa open mikrofonnya. Halo, Bapak Ali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Satu-satu dulu, Bapak Hari Junara dulu. Silakan Pak Ali untuk mute terlebih dahulu. Silakan Pak Hari Junara. Turun lagi. Pak Ali aja deh, wes. Turun lagi. Pak Hari Junara ya sudah. Silakan Pak Hari. Bismillah. Ya, assalamualaikum ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ustaz dan para tim. Amin. Ana sedikit mau bertanya Ustaz. Kalau niat anak pribadi sudah full yang pengen menikah, tapi untuk masalah biaya agak gimana ya, agak belum ada gitu, gimana tuh Ustaz? Biaya apa maksudnya ini? Nah, biaya untuk mungkin kayak pernikahan gitu, kayak kan nanti disesuaikan dengan yang sekufu. Bunda, selesaikan dulu dong ini.
Gimana? Jadi dia itu kesulitan biaya nikah sekarang mikirnya nih. Padahal jomblo aja belum selesai gitu, tapi dia sudah mikir ke depannya gitu loh. Saya itu bingung dengan dia. Dia udah aja belum dapat, tapi mikirnya sampai ke depannya wes ora apa-apa. Maaf Ustaz karena mungkin masa itu juga bagi Anda mah harus pikirkan ya. Ini sudah pernah nikah belum? Belum, Anda masih bujang. Umur berapa? Umur 30. Terus kerjaannya apa sekarang? Alhamdulillah sekarang lagi kerja usaha Ustaz. Usahanya halal nggak? Insya Allah halal. Rizkinya insya Allah jamin deh. Tadi kan sudah dijelaskan, kok masih kurang yakin juga sih. Iya kan, Tat? Betul kan, Tat? Semangatnya doang kalau Iwan, Tat. Itu jomblo itu memang ini, aduh. Kamu itu seperti ini, Mas Hari itu ya. Kamu itu seperti orang mau masuk lapangan main bola. Ini kan lagi Piala Euro ini ya. Itu baru lihat musuh sudah takut loh kamu itu. Belum masuk tuh. Ini baru pemanasan tapi lihat musuhnya masuk dia sudah saya undur diri aja ya, nggak jadi masuk ya. Itu kayak gitu kamu itu. Aduh, kok cemen banget sih jomblo satu ini. Makanya kan, Tat. Ahwat-ahwatnya yang serius, Tat. Semangat Mas Ari, semangat. Sudah ada pekerjaan kok, saya kira kamu pengangguran. Kalau ada pekerjaan ngapain takut? Pernah dengar cerita saya nggak? Saya ceritakan tentang Taryono itu. Iya. Pernah lihat tulisan saya itu? Oh belum Ustaz. Oh belum, aduh kamu tahu nggak Taryono itu? Dia nikahnya dibiayai orang satu kampung. Oh iya Ustaz, yang satu kampung. Itu modal cuma 12 juta bisa nikah itu, coba lihat. Itu pun satu kampung biaya. Kenapa nggak yakin kayak gitu Taryono aja bisa nikah? Masa kamu nggak bisa? Paham kan? Paham Ustaz, makasih Ustaz masukannya ya. Insya Allah semangat. Ini justru dengan adanya kelas kayak begini biar menyemangati yang jomblo-jomblo yang penakut ini. Semangat dong. Iwannya melempem. Iya. Gitu ya? Satu lagi Mas Anim. Ya Ustaz, atas nama Ibu Ana, silahkan bisa open microphone-nya Ibu Ana atau Bapak Ana ya. Atas nama Ana. Soalnya nama Ana doang. Iya, silakan dibuka open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, Ana itu belum pernah pacaran, tapi Gimana Mbak Ana? Suaranya putus-putus nih. Ya, dari tadi putus-putus semua. Enggak, yang ini aja ini, yang ini. Tadi ya, saya dengar putus. Ya, Mbak Ana coba diulang lagi. Sepertinya terputus Ustaz. Iya, sinyal ya. Iya. Bisa ganti dulu Mas Anip. Baik Ustaz. Ibu Frida silahkan bisa open mikrofonnya. Mbak Frida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mbak Frida, mikrofonnya belum dibuka. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan Mbak Frida langsung ke pertanyaannya. Silakan. Sepertinya terputus lagi Ustaz. Mbak Frida. Halo. Iya, halo. Silakan bisa langsung ke pertanyaannya Mbak Frida. Ya, untuk tingkatan sukufu di Wirojodo ini bagaimana ya Ustaz? Saya kan janda dengan 2 anak gitu. Terus nanti di sekufunya itu sedangkan pemahaman agama misalnya belum terlalu gimana, karena saya mau ngikutin ini berharapnya sih dapat ikhwan yang bisa membimbing saya nanti sama anak-anak gitu Pak Ustadz. Baik Bunda, jawab dong. Iya. Baik. Frida ya. Iya. Bunda.
Iya, Bunda. Ya, nanti insya Allah itu ketika sudah akan diproses, itu kan disesuaikan dulu dengan kriteria ya. Jadi masing-masing ini sebenarnya itu yang menentukan itu dirinya sendiri. Seperti apa kriterianya, seperti itu. Karena nanti sistem pun akan memilihkan yang sesuai kriteria. Kemudian nanti kalau sudah dapat yang sesuai akan diproses. Nah, ketika nanti diproses apakah akan mendapatkan ikhwan akhwat yang memang seperti yang diinginkan, ingin dapat yang soleh dan solehah. Itu nanti di dalam proses itu tetap akan dicocokkan dengan tim yang akan mencocokkan. Tetapi itu yang nimbang-nimbang itu peserta sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, semisal tentang agamanya, kesehariannya, pekerjaan, pendidikannya, semua itu dipertanyakan bagaimana keluarganya gitu. Dari jawaban-jawaban itu nanti peserta akan menilai dan tim juga akan lebih memahami mana yang cocok dengan siapa. Itu nanti tim akan sangat berperan untuk membantu peserta untuk saling cocok. Makanya Mbak Frida ketika di Biro Jodoh Rumaisoh ini yang memang semuanya itu dikenal secara online, tetapi pernikahan itu pernikahan yang real gitu loh. Pernikahan yang betul-betul menjadi pasangan suami istri yang memang alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Karena memang diproses oleh tim, ditangani secara langsung dari hati ke hati, bahkan banyak pertimbangan-pertimbangan juga yang memang nanti tim yang memproses itu akan diajukan langsung ke saya untuk konsultasi bagaimana Bunda Lizki ini dengan ini cocok enggak, permasalahannya si Iwan tanya begini gitu, pertanyaan ini cocok nggak disampaikan langsung, itu nanti tetap akan diproses tanpa sepengetahuan peserta. Kita nanti akan carikan yang memang betul-betul ini cocok nggak dengan ini, seperti itu. Toh nantinya tetap peserta itu yang menentukan pilihan, tetapi bukan kemudian peserta itu dilepaskan, kamu mau ini apa enggak, gitu enggak seperti itu, akan ada proses gitu. Tenang saja, insya Allah akan dengan bimbingan-bimbingan langsung seperti itu. Apalagi sekarang Ustadz Abdul Twasikal sudah akan menangani konsultasi. Nah itu nanti akan lebih memantapkan lagi semua peserta. Iya, Masya Allah Bunda. Iya, Masya Allah. Iya, jadi semakin mantap dan semakin yakin. Mantap, insya Allah. Jadi Bu Frida, jadi sistem web itu cuma membantu saja, tapi tetap nanti ada orang yang ngurus. Jadi bukan semua nanti web yang ngacak gitu terus jodohkan, itu enggak. Kita tetap perankan manusia yang punya jiwa perasa di situ untuk memilihkan gitu. Iya, Ustadz. Jadi insya Allah semua peserta bisa punya kesempatan Insya untuk dapat Allah. pasangannya. Insya Allah. Dengan izin Allah. Iya, biar nggak pesimis sih. Iya, enggak harus pede gitu, yakin, banyak doa terus. Iya, makasih Ustadz, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanif, satu terakhir kalau gitu Mas Hanif, sudah jam 5 Baik, ini. Yang Ikhwan atau Akhwat, Ustaz? Akhwat aja deh, Akhwat. Oh, baik Ustaz. Akhwat yang dari tadi sudah I Gusti Ayu. Sepertinya ini Akhwat. Silahkan bisa open mikrofonnya atas nama I Gusti Ayu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahannya kurang lebih sama mbak-mbak yang sebelumnya, cuman kayaknya agak lebih berat karena kondisinya ibu bapak saya tuh beda agama. Kemudian yang baru kenal salaf itu saya, abang saya, dan saya anak perempuan satu-satunya. Abang saya sama adik saya juga kurang paham dan sementara proses kan ada sementara aku ngejelasinnya juga bingung, ditambah ini aku posisinya janda anak satu dan waktu itu sempat bilang Mah aku lagi mau dijodohin sama ustadku, kata aku kayak gitu. Terus kata mama, ngapain jodoh-jodoh yang yang kemarin aja nyata gagal gitu Ustaz. Jadi aku bingung. Terus ngejelasin ke mama papaku, aku bingung juga gimana. Ya, yang orang tua yang muslim yang mana? Mama. Nah, nanti pahamkan aja gitu. Ini kita punya kredibilitas, ada yayasan pun resmi. Terus yang sudah menikah juga banyak gitu loh. Mama agak konservatif gitu dan agak kuno Ustadz. Jadi
dia nggak ngerti sama sekali dunia kekinian gitu, Ustaz. Bunda, nanti kayaknya buka konsultasi khusus untuk kayak kasus kayak gini deh. Sudah 2 kasus nih, Bunda. Iya. Iya, ini kayaknya kasus yang mesti Iya, dipecahin dengan Ustaz. kita komunikasi langsung dengan orang tuanya gitu loh. Kayaknya ada juga yang punya problem sama seperti ini gitu. Iya, kalau papaku sih terbuka polanya, pola pikirannya, cuman kan akidahnya beda. Jadi kayaknya nyusupinnya juga harus pakai kata-kata yang lain gitu. Gimana ya, aku bingung. Kayak dulu aku resign dari bank, aku bilang sama papa bukan karena riba, tapi karena papa kan benci kita ngutangin orang gitu. Maksudnya benci orang ngutang sama bank gitu. Jadi aku bilangnya seperti itu bahasanya. Jadi makanya papa ngizinin, terus aku bilang aku tuh kerja kayak ngezolimin orang tau Pak. Oh ya udah resign aja, tapi aku nggak bahas agama di situnya, Ustadz. Kayaknya fitrahnya masih lurus. Jadi deh. kayaknya kalau kayak gini aku bingung ngejelasinnya gimana. Mungkin bisa pendekatan ke ayah yang beda akidah gitu ya. Terus habis itu nanti dengan ibu gitu. Memang nggak Bunda Lizky? Tapi kalau mereka nggak mau, terus nazar aku gimana? Nah, nanti kita pecahin ini deh, Bunda. Ini kayaknya masalah kayak gini sudah dapat 2 kasus nih. Kita punya masalah lagi nih untuk Iya, pendekatan si yang daftar dengan orang tua gitu loh. Iya Ustadz, masalah orang tua. Kalau tadi yang di Klaten kan bisa datang. Ini Mbak Ayu ini tinggal di mana? Di Gusti Ayu di tinggal Bekasi, jauh. Oh, jauh. Iya ya. Bekasi. Ya. Ya nanti kita cari ini ya, permasalahan ini kita berusaha pecahin ya. Insya Allah masukan untuk kita nanti. Ya Ustadz, tolongin ya. Yes, siap. Kan kayak aku kondisinya beda agama kan, bukan aku yang mau gitu Ustadz, tapi kan memang udah dari takdirnya seperti itu gitu. Ya siap nanti dibantu insya Allah. Baik, cukup ya? Iya, jazakumullah. Iya, baik. terima kasih. Alhamdulillah untuk kelas Mas Hanif cukup ya kayaknya Mas Hanif ya. Aduh, ini lama sekali ya ini kita ini. Malam ini apalagi nih, tapi malam nanti kita mohon maaf ya, nanti kita terbatas 500 dengan nanti konsekuensinya kita akan kasih rekaman ya, untuk audio dan mudah-mudahan videonya juga. Nanti kita segera upload di YouTube untuk videonya. Nanti tapi yang pasti ini audio seperti ini yang tadi saya rekaman sekitar tadi itu berapa menit ini? 45 menit ya, sekitar 45 menit itu untuk modal ilmunya. Modal ilmunya ini harus punya ya. Jadi pertemuan berikutnya tentang ini perjodohan ya, menanti jodoh idaman. Nah ini yang harus dipelajari juga. Harap ikut besok. Yang sudah ikut saat ini tidak perlu ikut yang malam ya, karena materinya sama. Ya, tidak perlu ikut yang malam karena materinya sama dan kuotanya memang terbatas. Nanti untuk 500 peserta yang tidak bisa masuk karena sudah lock meeting, saya nggak izinkan masuk lagi karena nanti dia tiba-tiba di tengah-tengah baru nongol terus tanya pertanyaannya sebenarnya sudah saya jelaskan gitu. Nanti akan lock meeting ketika sudah sampai ke 499 gitu. Jadi mohon maaf nanti ada yang nggak bisa masuk karena memang telat masuk gitu. Ya, jadi ini kita buka jam 19.45 untuk sesi kedua. Sesi yang pertama yang sudah ikut tidak perlu ikut lagi sesi kedua, nanti ikut saja yang besok untuk voice telegramnya. Demikian ya kita cukupkan. Makasih Mas Ani, Bunda dan juga peserta semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan terus menanti jodoh impian insya Allah yang nanti Allah takdirkan dengan jodoh yang terbaik. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.